Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah diusir karena penyakit cacar dan dicap pembawa sial. Kisah wanita miskin yang bangkit dari penderitaan dan berubah jadi wanita paling berpengaruh berkat mistika putih dari Ratu Monyet Putih Misterius. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Angin sore berhembus pelan, menggeser daun-daun kering yang bergesekan satu sama lain seperti bisikan-bisikan yang tak pernah selesai. Di sebuah gubuk reot yang dindingnya terbuat dari pagar bambu lapuk, seorang wanita muda duduk termenung di ambang pintu. Namanya Ratna. Usianya 26 tahun. Namun garis-garis kelelahan di wajahnya membuatnya tampak lebih tua dari seharusnya. Bekas cacar memenuhi pipinya, sebagian masih mengering, sebagian lagi meninggalkan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Setiap kali ia menyentuh wajahnya, bukan rasa sakit yang paling menusuk, melainkan ingatan. Seandainya nenek masih ada, gumamnya lirih. Gubuk itu dulu terasa hangat. Dulu, ada suara batu kecil neneknya di pagi hari. Ada aroma nasi hangat yang dimasak dengan kayu bakar. Ada doa-doa yang dipanjatkan pelan sebelum tidur. Kini, yang tersisa hanyalah sunyi. Ratna menatap langit yang mulai redup. Ia ingat hari ketika neneknya mengembuskan napas terakhir. Tangan tua itu menggenggam tangannya erat. Ratna, dunia tidak selalu adil. Tapi jangan pernah kau balas kejahatan dengan kejahatan. Dengarkan hatimu. Kata-kata itu masih menggema dalam benaknya. Namun dunia tidak pernah memberinya kesempatan untuk membuktikan ajaran itu. Pagi berikutnya, Ratna berjalan ke sumur desa membawa ember tua. Ia tahu tatapan-tatapan itu akan kembali mengikutinya, namun ia tetap melangkah. Tubuhnya lemah, tetapi harga dirinya masih berdiri. Beberapa perempuan yang sedang menimba air berhenti berbicara saat melihatnya. Itu dia, bisik salah satu dari mereka. Jangan dekat-dekat. Penyakitnya belum sembuh. Ratna menunduk. Ia tidak marah. Tidak juga menangis. Ia sudah terlalu sering menerima itu semua. Seorang anak kecil berlari dan tersandung batu. Lututnya berdarah kecil. Ratna refleks mendekat. Jangan sentuh anakku. Seorang ibu menarik anak itu menjauh dengan kasar. Ratna terdiam. Tangannya menggantung di udara. Aku hanya ingin membantu. Suaranya hampir tak terdengar. Bantuanmu membawa sial, jawab perempuan itu tajam. Kata-kata itu menampar lebih keras dari tangan siapapun. Ratna perlahan menarik kembali tangannya. Ia mengambil air secukupnya, lalu berjalan pulang dengan langkah yang terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Malam itu, Ratna duduk di lantai tanah gubuknya. Lampu minyak kecil berkedip redup. Ia membuka kain tua milik neneknya dan memeluknya erat. Apa aku benar pembawa sial, Nek? Bisiknya dalam tangis tertahan. Air mata jatuh satu persatu, membasahi kain usang itu. Ia tidak pernah mencuri. Tidak pernah menyakiti siapapun. Bahkan dalam sakitnya, ia masih mencoba tersenyum pada orang lain. Namun dunia menolaknya. Di luar, suara jangkrik terdengar seperti nyanyian kesedihan yang panjang. Ratna memejamkan mata dan memeluk lututnya. Dalam benaknya, ia mendengar suara neneknya lagi. Ratna, luka di kulit tidak seburuk luka di hati. Jangan biarkan hatimu ikut sakit. Aku lelah, Nek, bisiknya. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik.
Orang-orang mulai menghindari jalan yang dilewatinya. Anak-anak dilarang mendekat. Bahkan pedagang keliling tidak lagi berhenti di depan gubuknya. Suatu sore, Ratna melihat dua lelaki berdiri agak jauh dari rumahnya. Mereka berbicara pelan namun cukup terdengar. Sudah cukup. Sejak dia tinggal sendiri, desa terasa tidak tenang. Kemarin panen Pak Surya gagal. Ini pasti ada hubungannya. Ratna mengepalkan tangannya. Kenapa semua kesalahan selalu jatuh padaku? Gumamnya. Ia ingin berteriak. Ingin bertanya pada langit. Namun suaranya seperti tertelan oleh kesunyian. Beberapa hari kemudian, ketakutannya menjadi nyata. Belasan warga berdiri di depan gubuknya. Wajah mereka tegang. Tidak ada senyum. Tidak ada iba. Ratna berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Ada apa? Tanyanya pelan. Seorang lelaki tua melangkah maju. Ratna, kami sudah sepakat. Penyakitmu belum sembuh. Kami tidak ingin seluruh desa tertular atau terkena bala. Aku tidak menulari siapapun, suara Ratna bergetar. Kami tidak bisa ambil risiko. Seorang perempuan menyahut, sejak nenekmu meninggal, kau membawa kesialan. Ratna menatap mereka satu persatu. Orang-orang yang dulu dikenalnya sejak kecil. Orang-orang yang dulu tersenyum padanya. Aku lahir dan besar di sini, suaranya hampir pecah. Ini rumahku. Tidak lagi. Dua kata itu seperti palu yang menghancurkan segalanya. Ratna mundur satu langkah. Dunia terasa berputar. Berilah aku waktu, setidaknya sampai aku sembuh. Kau harus pergi sebelum matahari terbenam, jawab lelaki itu tegas. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Setelah mereka pergi, Ratna terduduk lemas di lantai. Tangannya gemetar. Ia menatap sekeliling gubuk yang menjadi saksi hidupnya. Dinding bambu yang reot. Tikar tua tempat ia dan neneknya tidur. Periuk kecil di sudut ruangan. Semua kenangan ada di sana. Aku harus pergi, bisiknya pelan. Ia mengemas beberapa pakaian lusuh dan kain neneknya. Tidak banyak yang bisa dibawa, karena memang tidak banyak yang ia miliki. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi. Terima kasih, sudah melindungiku, katanya pada gubuk itu, seolah ia berbicara pada makhluk hidup. Langit mulai berwarna jingga saat Ratna berjalan menjauhi desa. Tidak ada yang mengantar. Tidak ada yang menoleh. Hanya bayangannya sendiri yang memanjang di tanah. Setiap langkah terasa seperti mengikis sisa kekuatannya. Namun ia terus berjalan. Di batas desa, ia berhenti dan menoleh. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku tidak membenci kalian, katanya lirih, meski hatinya retak. Ia melanjutkan langkah menuju arah hutan yang sunyi. Malam perlahan turun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratna benar-benar sendirian. Angin malam berdesir dingin. Ratna memeluk dirinya sendiri. Jika ini ujian, aku akan mencoba bertahan, bisiknya pada gelap. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai pecah. Bukan kebaikan, bukan pula harapan, melainkan batas antara ketabahan dan keputusasaan. Ia belum tahu bahwa takdirnya tidak berhenti di sana. Bahwa di balik kesunyian malam, sesuatu tengah mengamatinya. Sesuatu dengan mata putih berkilau di antara pepohonan. Dan takdir Ratna baru saja dimulai. Pagi itu tidak membawa cahaya harapan.
Kabut tipis menggantung di batas hutan ketika Ratna terbangun di bawah pohon besar tempat ia tertidur semalam. Tanah masih dingin, dan embun menempel di ujung rambutnya yang kusut. Ia tidak benar-benar tidur, hanya memejamkan mata sambil menahan perih di dada. Ia kini benar-benar tidak memiliki apapun. Desa telah menutup pintunya. Gubuknya telah menjadi kenangan. Dan dunia seolah menyempit menjadi jalan sunyi yang tak tahu kemana arahnya. Ratna duduk perlahan. Kain peninggalan neneknya masih terlipat rapi di pangkuannya. Ia memeluknya sejenak, menghirup sisa aroma yang entah hanya tinggal di ingatan. "Nek, aku sudah pergi," bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang bergerak pelan. Beberapa jam sebelumnya, setelah warga pergi dari gubuknya, Ratna tidak langsung mengemasi barang. Ia berdiri lama di tengah ruangan kecil itu. Tangannya menyentuh dinding bambu yang retak. "Kenapa kalian takut padaku?" gumamnya, seakan dinding itu bisa menjawab. Sinar matahari sore menyelinap masuk dari celah-celah pagar. Debu beterbangan terlihat jelas dalam cahaya jingga itu. Ratna mengambil tikar tua dan melipatnya. Setiap lipatan terasa seperti menutup satu bagian dari hidupnya. Ketika ia keluar dengan buntalan kecil di tangan, beberapa warga masih berdiri di kejauhan. Mereka tidak mendekat, tetapi juga tidak pergi. Seolah ingin memastikan bahwa Ratna benar-benar meninggalkan desa. Langkah Ratna goyah. Namun ia tetap berjalan. Di tengah jalan, seorang perempuan berteriak dari balik pagar rumahnya. "Jangan kembali lagi." Ratna berhenti sejenak. Ia ingin menjawab. Ingin berkata bahwa ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Tapi suaranya terasa terkunci. Seorang lelaki menyahut, "Pergilah sebelum kami bertindak lebih jauh." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari tatapan mereka. Ratna menoleh perlahan. "Apa salahku?" tanyanya, suaranya hampir hilang. "Penyakitmu membawa malapetaka," jawab lelaki itu tegas. "Panen gagal. Anak-anak demam. Ini bukan kebetulan." Ratna menggeleng pelan. "Itu bukan karena aku. Tapi sejak kau tinggal sendiri, semuanya berubah." Ratna menatap wajah-wajah itu. Tidak ada kebencian yang meledak. Hanya ketakutan. Ketakutan yang berubah menjadi tuduhan. Ia menarik napas panjang. "Baik," katanya lirih. "Aku akan pergi. Tapi ketahuilah, aku tidak pernah mendoakan keburukan bagi kalian." Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya berdiri, memandangnya seperti seseorang yang asing. Kini, di bawah pohon itu, Ratna mencoba berdiri. Kakinya pegal. Perutnya kosong. Namun yang paling sakit adalah perasaan ditolak. Ia mulai berjalan mengikuti jalan setapak menuju hutan. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan sisa dirinya yang lama. "Jika aku memang pembawa sial, mengapa aku masih ingin kalian bahagia?" gumamnya dalam hati. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini ia tidak menghapusnya. Ia membiarkan tangisnya mengalir bersama angin. Siang menjelang ketika ia berhenti di tepi aliran kecil. Ia berlutut dan membasuh wajahnya. Bekas cacar di pipinya terlihat jelas di permukaan air. Ia menatap bayangannya sendiri. Inikah yang membuat mereka takut? Tangannya menyentuh kulitnya yang kasar. Apakah wajahku benar-benar seburuk itu? Ia teringat pada tatapan jijik seorang anak kecil beberapa hari lalu. Tatapan yang membuatnya ingin bersembunyi dari dunia. Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Jika ini hukuman, dosa apa yang telah kulakukan? Suara angin berdesir lembut. Namun tidak ada jawaban. Menjelang sore, hujan turun tanpa peringatan. Ratna berteduh di bawah pohon besar. Hujan deras membasahi tanah, menciptakan aroma lumpur yang kuat. Ia menggigil. Tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih dari sakit. Bekas cacar terasa perih terkena air hujan. Ratna memeluk lututnya. Aku tidak membenci mereka, katanya pada dirinya sendiri. Aku tidak boleh membenci mereka. Namun ada bagian kecil di dalam hatinya yang mulai bertanya. Mengapa kebaikan tidak cukup? Mengapa kesabaran tidak cukup? Mengapa ia tetap disalahkan meski tidak bersalah? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti benih kecil yang tumbuh perlahan. Benih yang bisa menjadi dendam jika dibiarkan. Ratna menatap langit yang kelabu. Nek, ajari aku tetap kuat. Hujan semakin deras. Malam datang lebih cepat karena awan tebal menutup langit. Ratna berjalan lagi, meski kakinya lelah. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Yang ia tahu, ia tidak boleh kembali. Di kejauhan, ia mendengar suara binatang hutan. Langkahnya melambat. Untuk pertama kalinya, rasa takut menyergapnya. Apakah aku akan mati di sini? Bisiknya pelan. Ia teringat pada wajah-wajah warga desa. Ironis, pikirnya. Ia diusir karena dianggap membawa sial. Tapi kini justru nasibnya yang berada di ujung bahaya. Ratna tersandung akar pohon dan jatuh. Tangannya tergores. Rasa perih menjalar. Ia tidak bangkit. Ia menangis. Tangis yang selama ini ia tahan kini pecah tanpa kendali. Aku lelah, serunya pada malam. Aku tidak pernah meminta hidup seperti ini. Hutan tetap sunyi. Namun di antara isak tangisnya, Ratna merasa seolah ada sesuatu yang memperhatikannya. Ia mengangkat wajah perlahan. Di balik semak, sepasang mata putih berkilau dalam gelap. Ratna membeku. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya gemetar. Makhluk apa itu? Bisiknya. Mata itu tidak bergerak. Hanya memandang. Ratna mundur selangkah. Jantungnya berdetak keras. Namun anehnya, tatapan itu tidak terasa buas. Tidak seperti tatapan pemangsa. Tatapan itu lembut. Hujan mulai reda. Makhluk itu perlahan keluar dari balik semak. Seekor monyet berbulu putih bersih. Berdiri tegak, menatap Ratna tanpa suara. Ratna terdiam. Air matanya masih mengalir, namun kini bercampur dengan kebingungan. Pergilah, bisiknya lemah. Aku tidak punya apa-apa untuk kau ambil. Monyet itu tidak pergi. Ia hanya melangkah lebih dekat. Ratna ingin lari, tetapi tubuhnya terlalu lelah. Monyet itu duduk beberapa langkah darinya. Hanya menatap. Dalam keheningan itu, entah mengapa Ratna merasa tidak sendirian lagi. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ada makhluk yang tidak memandangnya dengan jijik. Ratna tersenyum tipis di tengah air mata. Kau juga sendirian? Tanyanya pelan. Monyet putih itu memiringkan kepala. Dan di saat itulah, Ratna merasakan sesuatu yang aneh. Bukan rasa takut. Bukan ancaman. Melainkan, awal dari sesuatu yang tak terduga. Malam semakin dalam. Dan takdir Ratna perlahan bergerak menuju perubahan yang tak pernah ia bayangkan. Hutan malam itu terasa berbeda. Tidak lagi hanya sunyi,
tetapi seolah menyimpan napas yang tertahan. Ratna masih terduduk di tanah yang lembab, napasnya belum teratur setelah tangis panjang yang menguras sisa tenaganya. Di hadapannya, beberapa langkah dari tempat ia bersandar, seekor monyet berbulu putih berdiri diam. Bulu makhluk itu tampak bersih meski hujan baru saja mengguyur. Putihnya bukan putih biasa, melainkan seperti tersentuh cahaya yang samar. Ratna menelan ludah. "Kenapa kau menatapku seperti itu?" bisiknya lirih. Monyet itu tidak bergerak. Angin berembus pelan, menggerakkan dedaunan di atas kepala mereka. Ratna memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. "Aku tidak punya makanan, aku tidak punya apa-apa," katanya lagi, suaranya parau. Tiba-tiba monyet itu melangkah mendekat satu langkah. Ratna menahan napas. Jangan dekati aku," katanya, namun suaranya tidak lagi tegas. Makhluk itu berhenti. Duduk perlahan, seperti manusia yang hendak berbicara. Ratna mengerjapkan mata. Ada sesuatu yang janggal. Tatapan itu bukan tatapan binatang liar. Tidak ada keganasan. Tidak ada kelaparan. Yang ada hanyalah pengamatan. Seolah-olah ia sedang dinilai. "Kalau kau ingin menyerangku, lakukan saja," Ratna berkata lelah. "Aku sudah tidak punya kekuatan untuk melawan." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Lalu, sesuatu yang tak pernah dibayangkan Ratna terjadi. "Aku tidak datang untuk menyakitimu." Suara itu jelas, dalam, tenang. Ratna membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Monyet putih itu masih duduk di tempatnya. "Apa?" Bibir Ratna gemetar. "Siapa yang bicara?" "Aku." Suara itu kembali terdengar. Ratna menatap makhluk itu dengan mata membelalak. "Tidak mungkin," bisiknya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur perlahan, menyeret kakinya di tanah. Kau bukan makhluk biasa," suaranya hampir tak terdengar. Monyet itu berdiri tegak. "Aku telah mengamatimu sejak lama, Ratna." Ratna tersentak. "Kau tahu namaku?" Angin berdesir pelan, seolah menyaksikan percakapan aneh itu. Ratna menatap sekitar, memastikan tidak ada orang lain. Hanya mereka berdua di bawah naungan pepohonan gelap. "Aku pasti bermimpi." Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ini pasti karena aku terlalu lelah." "Jika ini mimpi," suara itu menjawab lembut, "maka biarkanlah aku menjadi mimpi yang mengubah nasibmu." Ratna menurunkan tangannya perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa? Kenapa semua ini terjadi padaku?" tanyanya putus asa. "Apa aku begitu hina sampai bahkan pikiranku pun mempermainkanku?" Monyet putih itu melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak. "Kau tidak hina." Ratna tertawa kecil, pahit. "Seluruh desa mengusirku. Mereka menyebutku pembawa sial. Mereka takut pada wajahku. Jika itu bukan kehinaan, lalu apa?" Makhluk itu menatapnya lama. Manusia sering takut pada apa yang tidak mereka pahami. "Lalu aku harus bagaimana?" Ratna berseru, air matanya kembali jatuh. "Aku sudah sabar. Aku tidak membalas. Aku tidak membenci. Tapi tetap saja aku diusir." Suaranya menggema di antara pepohonan. Untuk sesaat, hanya ada napas Ratna yang terengah. Kemudian, suara lembut itu berkata,
Karena hatimu sedang diuji. Ratna menggeleng kuat. Diuji? Apalagi yang harus diuji? Aku kehilangan nenekku. Aku kehilangan rumahku. Aku kehilangan tempatku di dunia ini. Monyet putih itu mendekat satu langkah lagi. Kau belum kehilangan hatimu. Ratna terdiam. Kalimat itu menggantung di udara. Hujan benar-benar telah berhenti. Awan perlahan menyingkir, memperlihatkan bulan yang pucat. Cahaya bulan jatuh tepat pada bulu putih makhluk itu. Kini Ratna bisa melihatnya lebih jelas. Bulu itu tampak berkilau lembut. Matanya bukan mata hewan biasa. Ada kecerdasan. Ada kebijaksanaan. Siapa kau sebenarnya? Ratna bertanya pelan. Makhluk itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia bertanya, jika dunia memberimu kekuatan untuk membalas semua luka ini, apa yang akan kau lakukan? Ratna tertegun. Pertanyaan itu menusuk jauh ke dalam dirinya. Ia teringat wajah-wajah warga yang mengusirnya. Tatapan jijik. Suara keras. Tuduhan tanpa bukti. Untuk pertama kalinya, hatinya bergetar oleh sesuatu yang gelap. Aku, ia menggigit bibirnya. Bayangan balas dendam muncul sekilas. Membuat mereka merasakan ketakutan yang sama. Membuat mereka memohon seperti ia memohon tadi sore. Namun bayangan itu membuat dadanya terasa sesak. Ratna menunduk. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Monyet putih itu memiringkan kepala. Jawaban yang jujur lebih berharga daripada jawaban yang benar. Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Kenapa kau bertanya seperti itu? Karena jawabanmu akan menentukan jalanmu. Kalimat itu terasa berat. Ratna memelukai neneknya lebih erat. Aku lelah membenci, katanya pelan. Tapi aku juga lelah disakiti. Monyet itu menatapnya lama. Kelelahanmu belum mengubah hatimu menjadi keras. Itu sebabnya aku datang. Ratna mengerjapkan mata. Datang? Dari mana? Tiba-tiba angin berembus lebih kencang. Daun-daun berputar di sekitar mereka. Cahaya bulan seolah memusat pada tubuh monyet itu. Ratna mundur satu langkah, napasnya memburu. Apa yang terjadi? Bulu putih itu mulai bercahaya lebih terang. Tubuh makhluk itu perlahan berdiri tegak. Cahaya menyelubunginya. Ratna menutup mata karena silau. Jantungnya berdetak keras. Aku bukan sekadar makhluk hutan, suara itu terdengar lebih dalam kini, lebih berwibawa. Cahaya semakin terang. Ratna membuka matanya sedikit. Siluet makhluk itu mulai berubah. Bukan lagi kecil dan berbulu, melainkan tinggi, anggun, dan bercahaya. Ratna terdiam dalam keterkejutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Angin berhenti. Hutan sunyi. Dan di hadapannya, perubahan itu hampir sempurna. Ratna menahan napas. Takdirnya sedang membuka pintu baru. Dan ia berdiri tepat di ambangnya. Hutan malam itu terasa berbeda. Tidak lagi hanya sunyi, tetapi seolah menyimpan napas yang tertahan. Ratna masih terduduk di tanah yang lembab, napasnya belum teratur setelah tangis panjang yang menguras sisa tenaganya. Di hadapannya, beberapa langkah dari tempat ia bersandar, seekor monyet berbulu putih berdiri diam. Bulu makhluk itu tampak bersih meski hujan baru saja mengguyur. Putihnya bukan putih biasa, melainkan seperti tersentuh cahaya yang samar.
Ratna menelan ludah. "Kenapa kau menatapku seperti itu?" bisiknya lirih. Monyet itu tidak bergerak. Angin berembus pelan, menggerakkan dedaunan di atas kepala mereka. Ratna memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. "Aku tidak punya makanan, aku tidak punya apa-apa," katanya lagi, suaranya parau. Tiba-tiba monyet itu melangkah mendekat satu langkah. Ratna menahan napas. Jangan dekati aku," katanya, namun suaranya tidak lagi tegas. Makhluk itu berhenti. Duduk perlahan, seperti manusia yang hendak berbicara. Ratna mengerjapkan mata. Ada sesuatu yang janggal. Tatapan itu bukan tatapan binatang liar. Tidak ada keganasan. Tidak ada kelaparan. Yang ada hanyalah pengamatan. Seolah-olah ia sedang dinilai. "Kalau kau ingin menyerangku, lakukan saja," Ratna berkata lelah. "Aku sudah tidak punya kekuatan untuk melawan." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Lalu, sesuatu yang tak pernah dibayangkan Ratna terjadi. "Aku tidak datang untuk menyakitimu." Suara itu jelas, dalam, tenang. Ratna membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Monyet putih itu masih duduk di tempatnya. "Apa?" Bibir Ratna gemetar. "Siapa yang bicara?" "Aku." Suara itu kembali terdengar. Ratna menatap makhluk itu dengan mata membelalak. "Tidak mungkin," bisiknya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur perlahan, menyeret kakinya di tanah. Kau bukan makhluk biasa," suaranya hampir tak terdengar. Monyet itu berdiri tegak. "Aku telah mengamatimu sejak lama, Ratna." Ratna tersentak. "Kau tahu namaku?" Angin berdesir pelan, seolah menyaksikan percakapan aneh itu. Ratna menatap sekitar, memastikan tidak ada orang lain. Hanya mereka berdua di bawah naungan pepohonan gelap. "Aku pasti bermimpi." Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ini pasti karena aku terlalu lelah." "Jika ini mimpi," suara itu menjawab lembut, "maka biarkanlah aku menjadi mimpi yang mengubah nasibmu." Ratna menurunkan tangannya perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa? Kenapa semua ini terjadi padaku?" tanyanya putus asa. "Apa aku begitu hina sampai bahkan pikiranku pun mempermainkanku?" Monyet putih itu melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak. "Kau tidak hina." Ratna tertawa kecil, pahit. "Seluruh desa mengusirku. Mereka menyebutku pembawa sial. Mereka takut pada wajahku. Jika itu bukan kehinaan, lalu apa?" Makhluk itu menatapnya lama. Manusia sering takut pada apa yang tidak mereka pahami. "Lalu aku harus bagaimana?" Ratna berseru, air matanya kembali jatuh. "Aku sudah sabar. Aku tidak membalas. Aku tidak membenci. Tapi tetap saja aku diusir." Suaranya menggema di antara pepohonan. Untuk sesaat, hanya ada napas Ratna yang terengah. Kemudian, suara lembut itu berkata, "Karena hatimu sedang diuji." Ratna menggeleng kuat. "Diuji? Apalagi yang harus diuji?" "Aku kehilangan nenekku. Aku kehilangan rumahku. Aku kehilangan tempatku di dunia ini." Monyet putih itu mendekat satu langkah lagi. "Kau belum kehilangan hatimu." Ratna terdiam.
Kalimat itu menggantung di udara. Hujan benar-benar telah berhenti. Awan perlahan menyingkir, memperlihatkan bulan yang pucat. Cahaya bulan jatuh tepat pada bulu putih makhluk itu. Kini Ratna bisa melihatnya lebih jelas. Bulu itu tampak berkilau lembut. Matanya bukan mata hewan biasa. Ada kecerdasan. Ada kebijaksanaan. Siapa kau sebenarnya? Ratna bertanya pelan. Makhluk itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia bertanya, jika dunia memberimu kekuatan untuk membalas semua luka ini, apa yang akan kau lakukan? Ratna tertegun. Pertanyaan itu menusuk jauh ke dalam dirinya. Ia teringat wajah-wajah warga yang mengusirnya. Tatapan jijik. Suara keras. Tuduhan tanpa bukti. Untuk pertama kalinya, hatinya bergetar oleh sesuatu yang gelap. Aku, ia menggigit bibirnya. Bayangan balas dendam muncul sekilas. Membuat mereka merasakan ketakutan yang sama. Membuat mereka memohon seperti ia memohon tadi sore. Namun bayangan itu membuat dadanya terasa sesak. Ratna menunduk. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Monyet putih itu memiringkan kepala. Jawaban yang jujur lebih berharga daripada jawaban yang benar. Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Kenapa kau bertanya seperti itu? Karena jawabanmu akan menentukan jalanmu. Kalimat itu terasa berat. Ratna memelukai neneknya lebih erat. Aku lelah membenci, katanya pelan. Tapi aku juga lelah disakiti. Monyet itu menatapnya lama. Kelelahanmu belum mengubah hatimu menjadi keras. Itu sebabnya aku datang. Ratna mengerjapkan mata. Datang? Dari mana? Tiba-tiba angin berembus lebih kencang. Daun-daun berputar di sekitar mereka. Cahaya bulan seolah memusat pada tubuh monyet itu. Ratna mundur satu langkah, napasnya memburu. Apa yang terjadi? Bulu putih itu mulai bercahaya lebih terang. Tubuh makhluk itu perlahan berdiri tegak. Cahaya menyelubunginya. Ratna menutup mata karena silau. Jantungnya berdetak keras. Aku bukan sekadar makhluk hutan, suara itu terdengar lebih dalam kini, lebih berwibawa. Cahaya semakin terang. Ratna membuka matanya sedikit. Siluet makhluk itu mulai berubah. Bukan lagi kecil dan berbulu, melainkan tinggi, anggun, dan bercahaya. Ratna terdiam dalam keterkejutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Angin berhenti. Hutan sunyi. Dan di hadapannya, perubahan itu hampir sempurna. Ratna menahan napas. Takdirnya sedang membuka pintu baru. Dan ia berdiri tepat di ambangnya. Cahaya itu perlahan meredup. Ratna masih berdiri terpaku, napasnya tertahan di dada. Ketika sinar lembut yang menyilaukan tadi mulai memudar, sosok di hadapannya kini bukan lagi seekor monyet putih. Di sana berdiri seorang perempuan dengan jubah putih panjang yang berkilau seperti embun di pagi hari. Rambutnya hitam legam terurai hingga pinggang. Namun di ujung-ujungnya terselip kilau keperakan. Matanya bening dan dalam, menyimpan ketenangan yang tak dapat dijelaskan. Ratna gemetar. Kau? Suaranya tercekat. Kau bukan hewan. Perempuan itu tersenyum lembut. Aku bukan sekadar apa yang kau lihat tadi. Suaranya sama. Suara yang tadi berbicara dari tubuh monyet putih itu. Ratna mundur satu langkah, lalu berlutut tanpa sadar. Apakah kau makhluk gaib?
Tanyanya dengan napas terbata. Apakah aku sudah mati? Perempuan itu tertawa kecil, bukan mengejek, melainkan hangat. Kau masih hidup, Ratna. Ratna menatap wajahnya, mencoba memahami kenyataan yang begitu jauh dari nalar manusia. Siapa kau? Bisiknya. Perempuan itu melangkah mendekat, tetapi tanah di bawah kakinya tak berderit sedikit pun. Aku adalah ratu dari mereka yang kau lihat sebagai monyet hutan. Aku dikenal dengan banyak nama. Namun bagimu, panggillah aku Ratu Monyet Putih. Ratna terdiam. Ratu Monyet Putih. Nama itu terdengar seperti dongeng yang dulu pernah diceritakan neneknya di malam hari. Kau, nyata? Ratna bertanya dengan suara nyaris tak terdengar. Apa menurutmu luka di hatimu tidak nyata? Tanya sang ratu lembut. Dunia gaib dan dunia manusia tidak selalu terpisah sejauh yang kau kira. Ratna menunduk. Air mata kembali jatuh, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa yang tak dapat ia jelaskan. Campuran antara takjub dan kelegaan. Kenapa kau datang padaku? Tanyanya pelan. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya perempuan yang diusir. Ratu Monyet Putih memandangnya lama. Justru karena itulah aku datang. Ratna mengerutkan kening. Kau dipilih bukan karena kau menderita, lanjut sang ratu. Banyak manusia menderita. Tapi tidak semua menjaga hatinya tetap bersih. Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Bersih? Ia tertawa lirih. Aku hampir membenci mereka. Hampir, sang ratu menekankan. Keheningan sejenak menyelimuti mereka. Hutan terasa seperti ruang suci yang tak tersentuh waktu. Ratna berdiri perlahan, meski lututnya masih gemetar. Jika kau benar-benar ratu, mengapa menolongku? Tanyanya. Apa yang kau inginkan dariku? Ratu Monyet Putih tersenyum tipis. Manusia selalu mengira pertolongan datang dengan harga. Bukankah begitu? Ratna bertanya lirih. Ratu itu mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya lembut muncul di antara telapak jarinya. Cahaya itu kecil, namun memancarkan ketenangan. Aku tidak datang untuk mengambil, katanya pelan. Aku datang untuk memberi. Ratna menatap cahaya itu dengan napas tertahan. Apa itu? Mustika putih. Cahaya itu perlahan berubah menjadi sebuah batu kecil seputih susu, berkilau lembut seperti bulan purnama. Ratna terdiam. Mustika ini bukan sekadar batu, lanjut sang ratu. Ia adalah cermin hati. Ia akan mengikuti kemana arah batinmu berjalan. Ratna menatap mustika itu dengan mata basah. Untuk apa benda itu diberikan padaku? Ratu Monyet Putih menatapnya dalam-dalam. Mustika ini dapat mengubah nasibmu. Dapat menyembuhkan tubuhmu. Dapat membuka jalan rezeki yang tak pernah kau bayangkan. Ratna menelan ludah. Mengubah nasibku? Ya. Bayangan kehidupan tanpa hinaan muncul dalam benaknya. Bayangan wajahnya yang sembuh. Bayangan rumah yang tidak reot. Bayangan hidup tanpa takut. Namun bersamaan dengan itu, muncul bayangan lain. Warga desa yang dulu mengusirnya. Mereka memohon di hadapannya. Meminta maaf. Meminta bantuan. Hatinya bergetar. Ratu Monyet Putih memperhatikan perubahan di wajah Ratna. Sebelum kau menerima mustika ini, kata sang ratu pelan, kau harus menjawab satu pertanyaan. Ratna mengangguk pelan.
Apa itu? Ratu itu melangkah lebih dekat. Tatapannya tajam, namun tidak keras. Jika suatu hari kau berdiri lebih tinggi dari mereka yang merendahkanmu, apakah kau akan menindas mereka seperti mereka menindasmu? Pertanyaan itu seperti petir dalam keheningan. Ratna terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Hatinya bergolak. Ada luka. Ada kemarahan yang belum sepenuhnya padam. Ia teringat suara keras warga. Teriakan, pembawa sial. Perintah untuk pergi. Ratna memejamkan mata. Aku, suaranya bergetar. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi, tanya sang ratu lembut. Tapi aku ingin mereka tahu rasanya. Ratna berbisik hampir tak terdengar. Keheningan kembali turun. Ratu Monyet Putih tidak marah. Ia hanya berkata, itulah ujianmu. Ratna membuka mata. Ujian? Mustika ini hanya akan bekerja untuk hati yang tidak dikuasai dendam. Ia bukan alat pembalasan. Ia adalah cahaya. Ratna menatap batu putih itu. Tangannya perlahan terulur, namun berhenti di tengah jalan. Bagaimana jika suatu hari aku goyah? Semua manusia goyah, jawab sang ratu. Tapi yang membedakan mereka adalah pilihan. Ratna menatap wajah sang ratu dengan air mata mengalir perlahan. Aku takut. Takut bukan kelemahan, jawab ratu itu. Takut adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Ratna menarik napas panjang. Ia teringat kata-kata neneknya. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Air matanya jatuh lebih deras. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka, katanya akhirnya, suaranya tegas meski pelan. Ratu Monyet Putih tersenyum. Jawabanmu belum sempurna, katanya lembut. Tapi ia jujur. Ratna menatapnya bingung. Belum sempurna? Kau masih terluka. Dan itu wajar. Namun selama kau memilih untuk tidak membiarkan luka itu menjadi kebencian, mustika ini akan menyertaimu. Cahaya dari batu putih itu semakin lembut. Hutan terasa hangat. Ratna merasa sesuatu di dadanya perlahan mencair. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia tidak merasa sendirian. Ambillah, kata Ratu Monyet Putih. Ratna mengulurkan tangan. Ketika jemarinya menyentuh mustika putih, tubuhnya merasakan aliran hangat menjalar dari telapak tangan ke seluruh tubuhnya. Bukan panas yang menyakitkan, melainkan hangat yang menenangkan. Ratna terisak pelan. Terima kasih, bisiknya. Ratu Monyet Putih menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Perjalananmu belum selesai, Ratna. Ini baru permulaan. Angin kembali berembus lembut. Cahaya di sekitar sang ratu mulai memudar perlahan. Kau akan diuji lagi, suaranya terdengar semakin ringan. Dan saat itu tiba, dengarkan hatimu. Bukan lukamu. Apakah aku akan bertemu lagi denganmu? Ratna bertanya cepat, takut sosok itu benar-benar menghilang. Ratu Monyet Putih tersenyum samar. Aku selalu ada di tempat di mana hati memilih cahaya. Cahaya itu perlahan memudar sepenuhnya. Dan dalam sekejap, yang tersisa hanyalah hutan yang sunyi. Ratna berdiri sendirian. Namun kali ini, ia tidak merasa ditinggalkan. Di tangannya, mustika putih berkilau lembut. Dan di dalam hatinya, sebuah harapan kecil mulai tumbuh kembali. Tak lagi sekadar bertahan, melainkan bangkit.
Malam belum sepenuhnya berlalu ketika Ratna masih berdiri di tempat yang sama. Hutan terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seolah ikut menyimpan rahasia yang baru saja terungkap. Di tangannya, mustika putih memancarkan cahaya lembut. Tidak terang menyilaukan, melainkan seperti napas kecil yang hidup. Ratna menatapnya lama. Apakah semua ini benar? Bisiknya pada diri sendiri. Ia menggenggam batu kecil itu dengan hati-hati. Hangatnya merambat ke telapak tangan, lalu naik ke pergelangan, hingga terasa di dadanya. Hangat yang tidak membakar, melainkan menenangkan. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya tidak sepenuhnya damai. Pertanyaan sang ratu masih terngiang jelas. Jika suatu hari kau berdiri lebih tinggi dari mereka yang merendahkanmu, apakah kau akan menindas mereka seperti mereka menindasmu? Ratna memejamkan mata. Bayangan desa kembali hadir. Wajah-wajah yang mengusirnya. Suara keras yang memerintahkannya pergi sebelum matahari terbenam. Hatinya bergetar. Kenapa pertanyaan itu begitu sulit? Gumamnya lirih. Ia duduk perlahan di atas akar pohon yang besar. Hutan malam terasa lebih ramah kini, namun pikirannya seperti medan perang. Ratna mencoba membayangkan kemungkinan yang dijanjikan. Tubuhnya sembuh. Bekas cacar menghilang. Hidup berkecukupan. Rumah yang layak. Makanan yang cukup. Pakaian bersih. Ia membayangkan berjalan melewati desa dengan kepala tegak. Warga memandangnya bukan dengan jijik, melainkan kagum. Lalu bayangan itu berubah. Ia melihat dirinya berdiri di tengah desa, sementara warga yang dulu mengusirnya berlutut meminta maaf. "Ratna, tolong kami." Bayangan itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bagaimana rasanya berada di posisi itu? Bagaimana rasanya memiliki kuasa? Ratna membuka mata tiba-tiba. Napasnya memburu. "Tidak," bisiknya pelan. "Kenapa aku memikirkan itu?" Ia menggenggam mustika lebih erat. Hangatnya masih terasa, namun kini bercampur dengan getaran halus. Seolah batu itu merespons isi hatinya. Angin malam berdesir pelan. Ratna menunduk. "Aku bukan orang suci," katanya pelan, seolah berbicara pada sang ratu yang mungkin masih mengawasinya. "Aku terluka. Aku marah." Suara hatinya menjawab lirih, "Wajar." Namun suara lain berbisik lebih dalam. "Jika kau membalas, apa bedanya kau dengan mereka?" Ratna terdiam. Air mata kembali mengalir. "Aku tidak ingin menjadi seperti mereka," katanya tegas meski suaranya kecil. Ia teringat neneknya. Suatu malam ketika Ratna kecil pulang sambil menangis karena diejek teman-temannya, neneknya memeluknya erat. "Orang yang menyakitimu belum tentu jahat, Nak. Bisa jadi mereka hanya tidak mengerti. Tapi kalau kau membalas, kau sedang memilih menjadi sama seperti mereka." Ratna memejamkan mata lebih erat. "Bagaimana kalau aku lelah mengerti, Nek?" bisiknya pelan. Mustika di tangannya tiba-tiba berkilau sedikit lebih terang. Ratna membuka mata. Cahaya lembut itu memantul di wajahnya yang penuh bekas luka. Ia merasa sesuatu bergerak di dalam dadanya. Bukan dendam. Bukan amarah. Melainkan kesadaran. Jika ia membalas, lukanya tidak akan sembuh. Ia hanya akan memperpanjang rasa sakit itu. Ratna menarik napas panjang. "Jika aku diberi kekuatan," katanya perlahan, "aku ingin menggunakannya untuk membuktikan bahwa mereka salah, bukan dengan menyakiti, tapi dengan tetap menjadi diriku." Angin berembus lembut.
Hutan terasa lebih hangat. Mustika di tangannya bergetar pelan. Ratna terkejut. Cahaya dari batu itu menyebar ke seluruh tubuhnya, perlahan namun pasti. Ia berdiri, tubuhnya terasa ringan. "Apa yang terjadi?" bisiknya. Hangat itu semakin kuat. Bukan menyakitkan, melainkan seperti aliran air yang membersihkan sesuatu dari dalam dirinya. Ratna memejamkan mata. Dalam kegelapan kelopak matanya, ia melihat bayangan sang ratu monyet putih. "Ujian bukan tentang apakah kau tidak pernah marah," suara itu terdengar lembut dalam benaknya. "Ujian adalah tentang pilihanmu setelah kau marah." Ratna terisak pelan. "Aku memilih tidak membiarkan kebencian menguasai hidupku," katanya tegas. Cahaya dari mustika menyala lebih terang. Tubuh Ratna sedikit terangkat dari tanah, rambutnya bergerak tertiup angin tak kasat mata. Ia merasa perih di kulitnya, namun bukan seperti sakit biasa. Seperti luka lama yang sedang dibersihkan. Bekas cacar di wajahnya terasa hangat. Tangannya refleks menyentuh pipinya. Kulit yang kasar terasa sedikit lebih halus. Ratna membuka mata lebar-lebar. Apakah ini? Cahaya perlahan mereda. Ia terengah, namun tidak merasa sakit. Sebaliknya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Ratna berlutut perlahan. "Terima kasih," bisiknya pada malam. Namun ujian belum sepenuhnya selesai. Beberapa saat kemudian, rasa lelah kembali datang. Ratna bersandar pada batang pohon, menatap mustika di tangannya. "Bagaimana jika suatu hari aku goyah?" tanyanya pelan. Tidak ada suara menjawab kali ini. Hanya detak jantungnya sendiri. Ia sadar satu hal. Mustika itu bukan sekadar pemberian. Ia adalah amanah. Jika hatinya berubah menjadi gelap, mungkin cahaya itu pun akan padam. Ratna memegang batu itu dengan kedua tangan. "Aku tidak ingin kaya hanya untuk membuktikan sesuatu," katanya pelan. "Aku ingin hidup dengan damai." Air mata terakhir jatuh dari sudut matanya. Bukan lagi air mata putus asa, melainkan air mata pelepasan. Ia bangkit perlahan. Langkahnya masih lelah, tetapi kini tidak lagi kosong. Di dalam dirinya, sebuah keputusan telah dibuat. Ia tidak akan membalas. Ia tidak akan membiarkan luka menjadi warisan. Jika kekuatan benar-benar mengubah nasibnya, maka ia akan menggunakannya untuk membangun, bukan meruntuhkan. Angin malam terasa lebih bersahabat. Langit mulai memucat pertanda fajar akan tiba. Ratna menatap arah timur. Cahaya pertama pagi menyentuh wajahnya. Bekas cacar itu masih ada, tetapi tidak lagi terasa seperti kutukan. Ia tersenyum tipis. "Ini baru permulaan," bisiknya. Dan di dalam genggamannya, mustika putih berkilau lembut, seolah menyetujui pilihan hatinya. Fajar datang perlahan, seperti tirai yang dibuka dengan hati-hati oleh tangan tak terlihat. Langit timur memerah lembut ketika Ratna masih berdiri memandangi cahaya pertama hari itu. Udara pagi terasa berbeda. Lebih segar. Lebih hidup. Atau mungkin, hatinya yang berubah. Mustika putih masih berada dalam genggamannya. Batu kecil itu tidak lagi menyala terang seperti semalam, tetapi tetap memancarkan kilau lembut, seolah bernafas mengikuti irama batinnya. Ratna menarik napas panjang. "Aku memilih," bisiknya pada dirinya sendiri. Ia melangkah perlahan menyusuri tepian hutan. Kakinya masih lelah, namun kini ada arah dalam langkahnya. Bukan lagi sekadar berjalan menjauh dari desa,
melainkan berjalan menuju sesuatu yang baru. Beberapa langkah kemudian, tubuhnya tiba-tiba terasa hangat kembali. Awalnya hanya di telapak tangan, tempat mustika menyentuh kulitnya. Lalu hangat itu menjalar ke pergelangan, ke lengan, ke dada. Ratna berhenti berjalan. "Apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Hangat itu semakin kuat, namun tidak menyakitkan. Justru terasa seperti aliran air yang menembus hingga ke tulang, membersihkan sesuatu yang selama ini melekat. Ratna memejamkan mata. Ia merasakan denyut di bekas-bekas cacar di wajahnya. Sensasi halus seperti ribuan titik cahaya menyentuh kulitnya. Tangannya gemetar ketika ia menyentuh pipinya. Kulit yang selama ini kasar dan perih terasa berbeda. Lebih halus. Lebih ringan. Ratna membuka mata perlahan. Ia berlari kecil menuju aliran air yang tadi ia lewati. Dengan napas tertahan, ia berlutut dan menatap bayangannya di permukaan air yang tenang. Ia hampir tidak mengenali wajah itu. Bekas cacar yang semalam masih jelas terlihat kini memudar drastis. Luka yang merah dan mengering telah berubah menjadi kulit yang hampir rata. Ratna menyentuh wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Apa ini? Mukjizat?" bisiknya. Ia terisak pelan. Bukan karena kesedihan, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak melihat kutukan di bayangannya. Ia melihat dirinya. Cahaya matahari semakin terang. Ratna berdiri perlahan. Tubuhnya terasa lebih kuat. Nafasnya lebih lapang. Ia menyadari sesuatu. Bukan hanya kulitnya yang berubah. Tubuhnya yang sebelumnya lemah kini terasa ringan. Rasa sakit yang selama ini berdenyut di sendi dan punggungnya menghilang. Ia mengepalkan tangan, merasakan kekuatan baru mengalir di dalamnya. "Mustika," gumamnya. Batu itu kini terasa menyatu dengan detak jantungnya. Ratna memejamkan mata sejenak. Di dalam keheningan itu, ia kembali mendengar suara lembut ratu monyet putih. Kesembuhan bukan hadiah untuk dendam. Ia adalah balasan bagi hati yang memilih cahaya. Ratna tersenyum kecil. "Aku mengerti sekarang," bisiknya. Namun perubahan belum berhenti di situ. Ketika Ratna melangkah lebih jauh ke area tanah kosong di pinggir hutan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Tanah yang semalam terlihat kering kini tampak lembab dan subur. Rumput kecil tumbuh lebih hijau. Bunga liar yang semalam layu kini berdiri segar. Ratna mengernyit. Apa ini kebetulan? Ia berlutut dan menyentuh tanah itu. Hangat. Subur. Seolah menyimpan kehidupan yang baru saja dibangkitkan. Ratna menatap mustika di tangannya. "Apakah semua ini karena aku memilih tidak membalas?" tanyanya lirih. Angin pagi berembus lembut, seolah menjawab tanpa suara. Ia teringat kata-kata sang ratu. Mustika ini adalah cermin hati. Jika hatinya gelap, mungkin tanah ini akan tetap tandus. Jika hatinya bersih, mungkin kehidupan akan tumbuh di sekitarnya. Ratna berdiri perlahan. Hatinya bergetar oleh kesadaran besar. Kekuatan ini bukan hanya untuk dirinya. Ia diberi kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru. Ratna memutuskan berhenti di tempat itu. Bukan kembali ke desa. Bukan pula berjalan tanpa arah. Ia memilih membangun hidupnya sendiri di tepi hutan itu. Dengan tangan yang dulu dianggap membawa sial. Dengan hati yang hampir hancur. Hari itu, ia mulai membersihkan tanah.
Ia mengumpulkan kayu-kayu kering, menyusun dahan menjadi kerangka sederhana. Tubuhnya bergerak tanpa rasa lelah yang berlebihan, seolah alam ikut membantunya. Beberapa burung hinggap tak jauh darinya. Seekor kijang kecil muncul di sela pepohonan, menatapnya tanpa rasa takut. Ratna tersenyum. "Apakah kalian tidak takut padaku?" tanyanya lembut. Angin menjawab dengan hembusan hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima. Menjelang sore, sebuah pondok kecil berdiri sederhana namun kokoh. Tidak mewah, namun cukup untuk berlindung. Ratna duduk di depan pondok itu, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Ia menyentuh wajahnya lagi. Bekas cacar kini hampir tak terlihat. Namun lebih dari itu, luka di hatinya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya ingin hidup dengan tenang, dengan cukup, dengan hati yang tidak terikat kebencian. Mustika putih kini tergantung di lehernya, terikat oleh kain kecil peninggalan neneknya. Ratna menggenggamnya pelan. "Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan," katanya pelan. "Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan masa lalu menguasai hidupku." Di kejauhan, langit berubah menjadi jingga keemasan. Untuk sesaat, di antara cahaya senja itu, Ratna merasa melihat bayangan sosok berjubah putih berdiri di tepi hutan. Sosok itu tersenyum, lalu menghilang bersama cahaya. Ratna tidak memanggil. Ia hanya tersenyum kembali. Karena kini ia tahu, ia tidak lagi sendirian. Dan hidupnya tidak lagi dikendalikan oleh luka. Hari itu, bukan hanya wajahnya yang sembuh, tetapi jiwanya. Dan dari tanah yang dulu terasa asing, kehidupan baru mulai tumbuh. Pagi di tepi hutan itu datang tanpa suara gaduh. Tidak ada teriakan, tidak ada bisikan sinis, tidak ada tatapan mencurigakan. Hanya cahaya matahari yang perlahan menyentuh atap pondok sederhana milik Ratna. Ratna terbangun dengan napas tenang. Ia duduk perlahan di atas tikar anyaman yang ia buat sendiri. Tangannya refleks menyentuh mustika putih yang tergantung di lehernya. Batu itu hangat, seperti biasa, tidak menyala terang, namun selalu terasa hidup. Sudah beberapa hari berlalu sejak malam pertemuannya dengan Ratu Monyet Putih. Perubahan yang terjadi bukan hanya pada tubuhnya. Tanah di sekitar pondoknya semakin subur dari hari ke hari. Benih-benih liar yang ia tanam tumbuh cepat, lebih cepat dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Pucuk-pucuk hijau muncul dengan kekuatan yang aneh namun indah. Ratna berdiri dan melangkah keluar. Udara pagi segar menyentuh wajahnya yang kini hampir sepenuhnya bersih dari bekas cacar. Ia menatap tangannya sendiri, mengingat bagaimana dulu ia menyembunyikannya agar tak dilihat orang. Kini ia tidak lagi ingin bersembunyi. Namun ia juga tidak merasa perlu menunjukkan apapun kepada siapapun. Ia tersenyum kecil. "Aku hanya ingin hidup," bisiknya. Hari-hari berlalu dengan kesederhanaan yang penuh makna. Ratna bekerja mengolah tanah. Ia membuat peta kecil untuk sayuran, menanam umbi-umbian, dan menyemai biji padi yang ia temukan di ladang liar. Anehnya, apapun yang ia sentuh tumbuh dengan baik. Tanaman yang biasanya butuh waktu lama untuk berbuah kini memperlihatkan hasil lebih cepat. Air dari sungai kecil di dekat pondoknya terasa lebih jernih. Bahkan burung-burung dan hewan kecil tampak nyaman berada di sekitarnya. Ratna menyadari sesuatu. Mustika tidak membuat emas jatuh dari langit. Mustika tidak membangun istana dalam semalam. Ia hanya membuka jalan.
memberi kehidupan pada apa yang ia usahakan. Jadi beginikah caranya? Ratna tersenyum, berbicara pelan pada batu di lehernya. Kau tidak memberiku kekayaan, kau memberiku kesempatan. Angin berembus lembut, seolah menyetujui. Beberapa minggu kemudian, hasil tanamannya melimpah. Sayuran segar memenuhi keranjang anyamannya. Umbi-umbian besar dan sehat. Buah-buahan liar yang tumbuh di sekitar pondoknya terasa lebih manis dari biasanya. Ratna berdiri menatap hasil panennya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah memiliki sebanyak ini, bisiknya. Namun anehnya, ia tidak merasa rakus. Ia tidak berpikir untuk menyimpan semuanya bagi diri sendiri. Ia teringat masa-masa ketika ia lapar dan tak seorang pun peduli. Ratna duduk perlahan. Jika suatu hari ada orang yang membutuhkan, aku ingin bisa membantu, katanya lirih. Mustika di dadanya terasa hangat. Suatu sore, seorang lelaki tua asing muncul di jalan setapak dekat pondoknya. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan langkahnya tertatih. Ratna yang sedang menyiram tanaman segera menyadari kehadirannya. Lelaki itu tampak ragu mendekat. "Permisi," suaranya lemah. Ratna berdiri dan mendekat dengan tenang. "Silakan duduk," katanya lembut. Lelaki itu tampak terkejut oleh keramahan itu. "Aku hanya musafir. Sudah beberapa hari berjalan. Aku kehabisan bekal." Ratna tersenyum tipis. "Engkau tidak perlu menjelaskan panjang. Tunggu sebentar." Ia masuk ke pondok dan kembali dengan semangkuk umbi rebus dan air hangat. Lelaki itu menerimanya dengan tangan gemetar. "Terima kasih, kau tidak takut padaku?" tanyanya heran. Ratna terdiam sesaat. "Aku pernah menjadi orang yang ditakuti," jawabnya pelan. "Dan itu sangat menyakitkan. Aku tidak ingin membuat orang lain merasakan hal yang sama." Lelaki itu menatapnya lama, seolah melihat sesuatu yang lebih dari sekadar wajahnya. "Semoga kebaikanmu kembali padamu berlipat," katanya sebelum melanjutkan perjalanan. Ratna hanya tersenyum. Ia tidak memberi karena berharap balasan. Ia memberi karena ia tahu rasanya tidak diberi. Hari demi hari, semakin banyak musafir atau orang asing yang lewat di jalur itu. Beberapa meminta air. Beberapa meminta sedikit makanan. Ratna tidak pernah menolak. Anehnya, meski ia sering berbagi, persediaannya tidak pernah habis. Seolah tanah itu selalu memberi lebih dari yang ia keluarkan. Suatu malam, Ratna duduk di depan pondoknya memandangi langit. "Apakah ini yang dimaksud Ratu?" bisiknya. "Bahwa kekayaan bukan tentang memiliki paling banyak, tapi tentang tidak pernah kekurangan saat berbagi." Ia memegang mustika dengan lembut. Hatinya terasa ringan. Tidak ada lagi bayangan dendam yang mengganggu. Tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan sesuatu. Ia hanya ingin menjaga cahaya itu tetap hidup. Namun di kejauhan, kabar tentang seorang wanita di tepi hutan yang hidup berkecukupan mulai terdengar. Beberapa orang menyebutnya wanita pembawa keberuntungan. Beberapa menyebutnya perempuan misterius yang tanahnya tak pernah gagal panen. Ratna tidak tahu bahwa cerita tentangnya mulai menyebar. Ia tidak peduli. Ia hanya bekerja dan berdoa. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Ratna berdiri memandangi ladangnya yang kini luas dan subur. Pondoknya sudah berkembang menjadi rumah sederhana namun kokoh. Ia tidak lagi miskin. Namun ia juga tidak merasa kaya. Ia merasa cukup. Ratna memejamkan mata sejenak. "Aku berjanji pada diriku sendiri,"
katanya perlahan, aku tidak akan membiarkan kekuatan ini mengubahku menjadi sombong. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah yang subur. Untuk sesaat, ia merasa seperti ada sosok yang mengawasinya dari antara pepohonan. Bukan dengan ancaman, melainkan dengan kebanggaan. Ratna tersenyum. Terima kasih, karena telah memberiku kesempatan kedua. Langit senja berubah keemasan. Cahaya terakhir hari itu menyentuh mustika di lehernya, membuatnya berkilau lembut. Dan di tepi hutan itu, kehidupan baru benar-benar telah dimulai. Ratna bukan lagi perempuan yang diusir. Ia bukan lagi bayangan yang ditakuti. Ia adalah seseorang yang bangkit dari luka, dan memilih menjadi cahaya. Namun jauh di dalam takdirnya, ujian yang lebih besar sedang menunggu. Dan pilihan hatinya akan kembali diuji. Musim berganti perlahan. Angin yang dahulu membawa wangi panen dari desa kini terasa kering dan getir. Awan sering menggantung tanpa menurunkan hujan. Sawah-sawah retak. Tanaman menguning sebelum waktunya. Di desa yang pernah mengusir Ratna, keresahan mulai tumbuh seperti bayangan panjang di sore hari. Panen gagal. Air sumur menyusut. Anak-anak kembali jatuh sakit. Bisik-bisik ketakutan kembali terdengar, namun kali ini tanpa sosok untuk disalahkan. Sejak perempuan itu pergi, seseorang bergumam pelan. Jangan sebut namanya, sahut yang lain, ragu. Namun tak seorang pun benar-benar berani menyelesaikan kalimat itu. Sementara itu, di tepi hutan, Ratna berdiri memandangi ladangnya yang hijau. Padi yang ia tanam menguning sempurna. Sayuran tumbuh segar. Buah-buahan bergelantungan lebat. Tanah di sekeliling pondoknya seolah selalu tersiram berkah yang tak terlihat. Ratna menyentuh daun padi dengan lembut. Terima kasih, bisiknya pada alam. Ia tidak tahu bahwa desa lama tempat ia dibesarkan kini sedang menghadapi kesulitan besar. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak boleh berhenti bersyukur. Suatu sore, seorang musafir yang pernah singgah kembali datang. Wajahnya terlihat murung. Ratna menyambutnya dengan senyum seperti biasa. Silakan duduk. Kau tampak lelah. Lelaki itu mengangguk pelan. Aku datang dari desa di sebelah barat hutan ini, katanya perlahan. Jantung Ratna berdegup lebih cepat. Desa di sebelah barat. Desanya. Ada apa dengan desa itu? Ratna bertanya hati-hati. Lelaki itu menghela napas panjang. Panen gagal 2 kali. Banyak keluarga kekurangan makanan. Mereka mulai menjual barang-barang yang tersisa. Ratna terdiam. Tangannya yang memegang kendi sedikit gemetar. Apakah mereka baik-baik saja? Tanyanya pelan. Lelaki itu menatapnya heran. Kau tampak peduli. Ratna tersenyum tipis. Aku pernah tinggal di sana. Lelaki itu mengangguk pelan. Mereka sedang dalam kesulitan besar. Ada yang bilang desa itu kehilangan berkah. Kalimat itu menusuk hati Ratna. Ia menunduk. Apakah ia bagian dari berkah itu? Atau ini hanya kebetulan alam? Musafir itu melanjutkan, beberapa orang mulai percaya bahwa mereka telah berbuat salah di masa lalu. Ratna tidak bertanya lebih lanjut. Namun pikirannya tidak lagi tenang. Malam itu, Ratna duduk sendirian di depan pondoknya. Angin malam berembus pelan, membawa suara hutan yang lembut. Mustika di lehernya terasa hangat. Ia memejamkan mata. Bayangan desa kembali muncul. Wajah-wajah yang dulu mengusirnya.
teriakan, tatapan dingin. Ia mengepalkan tangan tanpa sadar. Apakah ini balasan? Bisiknya dalam hati. Ada bagian kecil dalam dirinya yang berbisik pelan. Mereka pantas merasakannya. Ratna membuka mata cepat. Tidak, katanya tegas pada dirinya sendiri. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir kecil. Aku tidak boleh berpikir seperti itu. Namun suara lain muncul. Mereka tidak pernah meminta maaf. Mereka tidak pernah mencarimu. Mereka membiarkanmu pergi sendirian. Ratna menutup telinganya, seolah bisa mengusir suara itu. Aku sudah memilih untuk tidak membalas, katanya pelan, namun penuh tekanan. Mustika di dadanya tiba-tiba berdenyut lebih hangat. Bukan seperti teguran. Lebih seperti pengingat. Ratna memegang batu itu erat. Aku tidak ingin penderitaan siapapun menjadi alasan kebahagiaanku, katanya lirih. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ujian ini berbeda dari sebelumnya. Dulu ia diuji ketika tak punya apa-apa. Kini ia diuji ketika memiliki segalanya. Keesokan harinya, Ratna berdiri di tepi hutan, memandang ke arah desa yang jauh tak terlihat jelas. Langkahnya terhenti di batas jalan. Jika aku pergi, apa aku siap melihat mereka lagi? Tanyanya dalam hati. Ia membayangkan kembali tatapan jijik itu. Ia membayangkan kemungkinan mereka menunduk memohon. Hatinya bergetar. Bukan karena dendam, melainkan karena luka lama yang belum sepenuhnya hilang. Ratna menarik napas panjang. Aku membantu bukan karena mereka pantas, katanya perlahan. Aku membantu karena aku tidak ingin kehilangan diriku. Ia kembali ke pondok dan mulai mengumpulkan hasil panen. Karung berisi beras. Keranjang penuh sayur. Umbi dan buah kering. Ia bekerja tanpa banyak bicara. Setiap ikatan yang ia buat terasa seperti keputusan yang semakin kuat. Namun ketika matahari mulai naik tinggi, langkahnya kembali terhenti. Bagaimana jika mereka menolaknya lagi? Bagaimana jika mereka masih takut padanya? Bagaimana jika kebaikannya dianggap sebagai ancaman? Ratna duduk perlahan. Apakah aku benar-benar sudah memaafkan? Tanyanya jujur. Pertanyaan itu menggantung lama. Ia menyadari sesuatu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memilih untuk tidak menyimpan racun di dalam hati. Ratna memejamkan mata. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menentukan siapa aku hari ini. Mustika di lehernya berkilau lembut, seperti menyetujui keputusan itu. Menjelang sore, Ratna berdiri kembali di batas hutan. Di kejauhan, ia melihat beberapa sosok berjalan menuju arah hutan. Langkah mereka lambat. Tubuh mereka tampak lelah. Ratna menyipitkan mata. Semakin dekat, ia mulai mengenali wajah-wajah itu. Wajah yang dulu berdiri di depan gubuknya. Wajah yang berkata, tidak lagi. Jantungnya berdetak lebih keras. Mereka belum melihatnya. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk. Bukan dengan amarah, melainkan dengan keputusasaan. Ratna berdiri diam. Ujian itu kini benar-benar datang. Bukan lagi dalam bayangan. Bukan lagi dalam pikiran. Tetapi nyata di depan matanya. Ia bisa saja bersembunyi. Ia bisa saja membiarkan mereka pergi. Ia bisa saja berpura-pura tidak tahu. Namun ia tidak bergerak. Hanya berdiri, memegang mustika yang kini terasa hangat dan hidup. Aku memilih siapa aku hari ini,
bisiknya pelan. Dan ketika rombongan itu semakin dekat, Ratna melangkah maju dari balik pepohonan. Wajahnya tenang. Hatinya bergetar, namun tidak goyah. Ujian kedua telah tiba. Dan pilihan yang akan ia buat akan menentukan cahaya dalam hidupnya. Langkah-langkah lelah itu akhirnya berhenti. Rombongan warga yang datang dari arah desa terdiam ketika melihat sosok perempuan berdiri di tepi hutan. Sejenak tidak ada yang bersuara. Angin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan di sekitar mereka, seolah alam pun menunggu apa yang akan terjadi. Ratna berdiri tegak. Tidak ada lagi kain lusuh yang compang-camping seperti dahulu. Pakaiannya sederhana, bersih, dan wajahnya, meski masih menyisakan bekas cacar yang samar, memancarkan ketenangan yang berbeda. Salah satu warga mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan mereka bertemu. Wajah itu pucat. Ratna, suara itu bergetar. Nama yang dulu diucapkan dengan nada hina, kini terdengar seperti pengakuan. Ratna mengangguk pelan. Aku di sini. Tak ada kemarahan dalam suaranya. Tak ada kepahitan. Hanya ketenangan yang membuat beberapa orang menunduk tanpa sadar. Seorang lelaki tua melangkah maju. Suaranya serak. Kami datang bukan untuk menyakitimu. Ratna tidak menjawab. Ia hanya menunggu. Perempuan lain, yang dulu paling keras berteriak agar Ratna diusir, kini memegang ujung bajunya dengan gemetar. Kami salah, katanya lirih. Desa kami sedang dalam kesulitan. Panen gagal. Air mengering. Anak-anak sakit. Ratna mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata itu seperti mengorek luka lama, tetapi tidak lagi menimbulkan api. Hanya rasa perih yang lembut. Kami tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa lagi, lanjut lelaki tua itu. Beberapa orang berkata, sejak kau pergi, desa kehilangan berkah. Ratna menunduk sesaat. Aku bukan berkah, katanya pelan. Dan aku bukan kutukan. Keheningan kembali menggantung. Salah seorang pemuda tiba-tiba berlutut. Kami telah mengusirmu ketika kau sakit. Kami menuduhmu membawa sial. Kami tidak pernah mencoba memahami. Kami takut. Kata terakhir itu menggema di udara. Takut. Ratna menatap mereka satu persatu. Ya, katanya pelan. Kalian takut. Suara itu tidak menghakimi. Hanya menyatakan kebenaran. Hening memanjang. Di dalam hatinya, Ratna merasakan sesuatu yang tak terduga. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia tidak merasakan kepuasan. Yang ada hanyalah kesedihan kecil, bahwa ketakutan pernah membuat mereka begitu kejam. Apa yang kalian harapkan dariku? Tanya Ratna akhirnya. Lelaki tua itu menelan ludah. Kami tidak tahu. Mungkin bantuan. Mungkin doa. Mungkin maaf. Kata terakhir itu hampir tidak terdengar. Ratna memejamkan mata sejenak. Di dalam gelap, ia mendengar bisikan masa lalu. Teriakan pengusiran. Tangisan sendirinya di hutan. Rasa lapar. Rasa dingin. Namun di balik semua itu, ia juga mengingat sesuatu yang lebih kuat. Ia masih hidup. Ia masih bisa berdiri. Ia tidak menjadi pahit. Ia membuka mata kembali. Aku tidak menyimpan dendam, katanya perlahan. Beberapa warga terisak. Namun luka itu nyata, lanjut Ratna.
Dan pengampunan bukanlah kata yang ringan. Lelaki tua itu menunduk semakin dalam. Kami tidak meminta kau melupakan. Kami hanya berharap kau tidak membiarkan kebencian tumbuh karena kami. Ratna terdiam. Mustika di lehernya terasa hangat. Bukan panas. Bukan menyala terang. Hanya hangat, seperti sentuhan lembut yang menguatkan. Ratna melangkah mendekati mereka. Beberapa warga mundur setengah langkah, mungkin karena kebiasaan lama. Ratna menyadarinya. Ia tersenyum tipis. Aku tidak lagi membawa penyakit, katanya lembut. Dan aku tidak pernah membawa sial. Air mata jatuh di pipi seorang perempuan. Kami tahu itu sekarang, katanya terbata. Ratna memandang mereka dengan tenang. Kesalahan lahir dari ketakutan, ucapnya. Tapi penyesalan lahir dari hati yang mulai terbuka. Ia menarik napas panjang. Aku akan membantu. Semua kepala terangkat serentak. Namun bukan karena kalian dulu mengusirku, lanjut Ratna. Aku membantu karena aku tidak ingin menjadi seperti ketakutan yang pernah menguasai kalian. Tangis pecah di antara rombongan itu. Beberapa orang berlutut, beberapa lainnya menunduk dalam-dalam. Ratna mengangkat tangan perlahan. Bangkitlah, katanya. Pengampunan bukan tentang membuat seseorang merendah. Pengampunan tentang membiarkan hati berdiri kembali. Ratna membawa mereka menuju pondoknya. Warga terdiam melihat ladang yang subur, air yang jernih, dan hasil panen yang melimpah. Bagaimana mungkin? Bisik seseorang. Ratna tidak menjawab. Ia hanya mulai membagikan karung-karung berisi beras dan sayuran. Ini untuk anak-anak, katanya. Ia menyerahkan kantong berisi biji-bijian. Tanamlah kembali dengan kesabaran. Seorang perempuan menangis sambil memegang tangan Ratna. Kenapa kau begitu baik setelah semua yang kami lakukan? Ratna menatapnya lama. Karena jika aku membalas kebencian dengan kebencian, maka tidak ada yang berubah, jawabnya. Dan aku tidak ingin hidupku ditentukan oleh masa lalu. Sore itu, warga kembali ke desa dengan membawa hasil panen dan hati yang lebih ringan. Namun sebelum mereka pergi, lelaki tua itu berhenti. Apakah kau akan kembali ke desa? Tanyanya pelan. Ratna tersenyum lembut. Rumahku ada di sini sekarang, jawabnya. Namun hatiku tidak tertutup untuk siapapun. Lelaki tua itu mengangguk. Kami akan memperbaiki diri, katanya. Bukan karena takut, tetapi karena kami ingin menjadi lebih baik. Ratna mengangguk pelan. Perubahan tidak datang dari keajaiban, ucapnya. Ia datang dari keberanian untuk mengakui kesalahan. Malam itu, Ratna duduk sendiri di depan pondoknya. Langit penuh bintang. Ia memegang mustika putih di dadanya. Aku memilih mengampuni, bisiknya. Angin berembus hangat, berbeda dari biasanya. Dalam keheningan itu, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena ia kini berkecukupan. Bukan karena ia membantu mereka. Tetapi karena hatinya benar-benar ringan. Tidak ada lagi bayangan dendam. Tidak ada lagi suara pahit. Hanya ketenangan. Ujian itu telah berlalu. Dan Ratna tahu, perubahan terbesar bukanlah kekayaan atau ladang yang subur. Perubahan terbesar adalah ketika luka tidak lagi mengendalikan pilihan. Di kejauhan, desa mulai menyalakan lampu-lampu kecil. Dan untuk pertama kalinya, cahaya itu tidak terasa asing. Fajar datang dengan sunyi yang berbeda.
Bukan lagi sunyi kesepian seperti dahulu ketika Ratna berdiri sendirian di ambang pengusiran. Bukan pula sunyi penuh luka seperti malam-malam pertama di hutan. Sunyi pagi itu terasa utuh. Tenang. Seperti hati yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Ratna berdiri di depan pondoknya. Kabut tipis menggantung, lalu perlahan terangkat oleh sinar matahari yang lembut. Ladangnya membentang hijau dan emas. Embun berkilau seperti butiran kecil cahaya yang turun dari langit. Ia menghirup udara dalam-dalam. "Aku masih di sini," bisiknya pelan. Bukan kalimat kemenangan. Bukan pula pernyataan kebanggaan. Hanya rasa syukur yang sederhana. Hari-hari setelah kedatangan warga berlalu tanpa kegaduhan. Tidak ada perayaan besar. Tidak ada gemuruh pujian. Yang ada hanyalah perubahan kecil yang terasa nyata. Beberapa hari setelah bantuan diberikan, sekelompok warga kembali datang. Namun kali ini mereka tidak datang dengan wajah putus asa. Mereka datang membawa bibit baru. Mereka datang membawa senyum yang canggung. Lelaki tua yang dulu berbicara mewakili mereka melangkah maju. "Kami tidak ingin hanya menerima," katanya pelan. "Kami ingin belajar." Ratna menatapnya dengan tenang. "Belajar apa?" tanyanya. "Belajar menanam kembali. Belajar sabar. Belajar tidak menyalahkan." Ratna terdiam sejenak. Di wajah-wajah itu, ia tidak lagi melihat ketakutan yang membabi buta. Ia melihat penyesalan. Ia melihat niat. Ia mengangguk pelan. "Kita mulai dari tanah," katanya. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja bersama. Ratna mengajarkan cara memilih benih yang baik. Cara merawat tanah tanpa merusaknya. Cara menunggu tanpa memaksa hasil. Namun di sela-sela itu, ada pelajaran yang lebih dalam. Suatu sore, seorang perempuan mendekatinya. "Ratna, apakah kau benar-benar sudah memaafkan kami?" Ratna berhenti dari pekerjaannya. Ia menatap perempuan itu. "Aku tidak lagi ingin menyimpan rasa sakit," jawabnya jujur. "Tapi memaafkan adalah perjalanan, bukan keputusan satu hari." Perempuan itu menunduk. "Kami tidak tahu bagaimana menebusnya." Ratna tersenyum lembut. "Jadilah lebih baik dari kemarin," katanya. "Itu sudah cukup." Malam itu, ketika semua orang telah kembali ke desa, Ratna duduk sendiri di bawah langit berbintang. Mustika putih di lehernya terasa berbeda. Tidak lagi berdenyut hangat seperti saat ujian. Tidak pula memancarkan cahaya terang seperti di malam pertemuan pertama. Kini ia terasa tenang. Seolah telah menyelesaikan tugasnya. Ratna memegang batu itu dengan lembut. "Apakah ini akhir dari perjalananmu bersamaku?" tanyanya lirih. Angin berembus pelan. Daun-daun berdesir. Lalu, dari bayangan pepohonan, seekor monyet putih melangkah keluar. Bulu putihnya bersinar lembut dalam cahaya bulan. Ratna tidak terkejut. Ia tersenyum. "Kau datang." Monyet putih itu duduk beberapa langkah darinya. Mata hitamnya dalam dan bijak. Perlahan, cahaya lembut menyelubungi tubuhnya. Sosoknya berubah. Di hadapan Ratna berdiri seorang wanita berwibawa dengan pakaian putih berkilau halus. Ratu Monyet Putih menatap Ratna dengan senyum bangga. "Kau telah memilih dengan benar," ucapnya. Ratna menunduk hormat. "Aku hanya memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hatiku." Ratu itu mendekat. "Dan itulah kekuatan terbesar.
Ratna menatap mustika di tangannya. Apakah kekayaan ini akan tetap bersamaku? Ratu Monyet Putih tersenyum samar. Mustika bukanlah sumber kekayaanmu. Ratna terdiam. Mustika hanya membuka pintu, lanjut sang ratu. Yang membuat pintu itu tetap terbuka adalah hatimu. Ratna mengangkat wajahnya. Jika suatu hari aku kehilangan semua ini, selama kau tidak kehilangan kebaikanmu, jawab sang ratu, kau tidak akan pernah benar-benar miskin. Kata-kata itu menancap dalam. Lebih dalam daripada janji emas. Lebih dalam daripada kekayaan ladang. Ratna teringat malam pertama ia diusir. Ia teringat bagaimana ia berjalan tanpa arah. Jika malam itu ia membiarkan kebencian menguasainya, mungkin hidupnya akan berbeda. Mungkin ia akan menggunakan mustika untuk membalas. Mungkin ia akan menutup pintu bagi siapapun. Namun ia memilih sebaliknya. Apa yang akan terjadi dengan desaku? Tanya Ratna pelan. Mereka akan belajar, jawab Ratu Monyet Putih. Tidak melalui hukuman, tetapi melalui kesadaran. Ratna mengangguk. Dan kau? Tanyanya kemudian. Ratu Monyet Putih tersenyum lembut. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku hadir di hati yang berani memilih cahaya. Perlahan, tubuh sang ratu kembali diselimuti cahaya. Sosoknya berubah kembali menjadi monyet putih. Ia melangkah mundur ke dalam bayangan pepohonan. Sebelum menghilang, ia menoleh sekali lagi. Dan dalam tatapannya, Ratna melihat sesuatu yang tak ternilai. Kepercayaan. Musim berganti. Desa perlahan pulih. Panen berikutnya berhasil. Air kembali mengalir. Namun perubahan terbesar bukan pada tanah, melainkan pada cara orang-orang memandang satu sama lain. Tidak ada lagi bisikan tentang pembawa sial. Tidak ada lagi pengusiran atas dasar ketakutan. Anak-anak yang dulu menjauh kini berani mendekati Ratna ketika ia datang ke desa untuk berdagang atau mengajar. Ratna, ajari kami menanam seperti kau, pinta mereka riang. Ratna tertawa kecil. Ia tidak lagi berdiri sebagai perempuan yang dikucilkan. Ia berdiri sebagai pengingat bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Suatu sore, Ratna berdiri di tengah ladangnya yang luas. Matahari hampir tenggelam. Cahaya keemasan menyentuh wajahnya. Ia memejamkan mata. Tidak ada lagi luka yang berteriak. Tidak ada lagi dendam yang berbisik. Hanya rasa cukup. Aku tidak kaya karena mustika, katanya dalam hati. Aku kaya karena aku tidak kehilangan diriku. Angin berembus lembut. Di kejauhan, seekor monyet putih tampak melompat di antara pepohonan, lalu menghilang. Ratna tersenyum. Ia tahu perjalanan hidupnya tidak berhenti di sini. Namun ia juga tahu satu hal pasti. Cahaya yang ia pilih hari itu, cahaya pengampunan, kesabaran, dan kebaikan, tidak akan pernah padam. Dan selama ia menjaga cahaya itu di dalam hatinya, tak ada kegelapan yang mampu menelannya kembali.